Siang hari ini saya akan khotbah tentang gagal paham. Gagal paham. Seringkali orang tuh suka gagal paham. Yang diomongin apa, nangkepnya apa. Yakobus 1 ayat 19, kita lihat firman Tuhan. Baca sama-sama yuk. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Kita harusnya belajar lebih cepat mendengar. Karena itu Tuhan memberikan telinga kita 2 dan mulut kita 1. Yang setuju katakan amin. Katakan aku harus lebih cepat mendengar. Lebih lambat berkata-kata. Lambat untuk marah. Ada orang marah duluan padahal salah tangkap. Ya kan? Banyakan orang tuh lebih cepat ngomong daripada dengerin. Apa arti kata lebih cepat mendengar? Artinya kita harus memahami, kita harus mengerti dulu, menangkap dengan baik sebelum kita meresponi, sebelum kita memberikan komentar, sebelum kita memberikan pendapat. Kita harus mengerti, paham dan menangkap dengan baik. Makanya kalau orang ngomong, kita harus fokus. Kalau Anda meeting dengan orang atau lagi bicara sama pasanganmu, jangan lihat handphonemu. Karena pasti teralih fokusmu dan kamu tidak pahami sungguh-sungguh. Jadi kalau orang ngomong, dengar dulu. Suami saya paling tidak suka saya beraktivitas ketika dia bicara. Saya ini kan multitasking, bisa dengar sambil beres-beres. Tapi suami saya tahu, saya pasti tidak fokus. Jadi biasanya dia bilang ini, Hen, aku mau ngomong sebentar. Terus misalnya, ya kenapa? Ya saya masih beres-beres. Dia langsung bilang, bisa dengerin dulu? Wah, seorang Jojo tuh gitu loh. Tegas sekali suami saya. Bisa dengerin dulu? Iya, suami-suami perlu belajar. Kalau istrinya diajak ngomong sibuk main HP, kamu bisa dengar dulu gitu. Karena ketika kita tidak paham, kita bisa salah paham. Kenapa miskomunikasi sering terjadi? Karena orang tidak ngerti apa yang disampaikan dan tidak menangkap dengan baik. Jadi salah komentarnya. Pahami dulu baik-baik, baru bicara. Itu arti firman Tuhan. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, artinya pahami dulu baru bicara. Jangan pernah komentar kalau Anda belum mengerti dengan benar. Daripada salah paham, lebih baik diam. Tahukah Anda bahwa pemahaman atau daya tangkap kita merupakan ukuran kecerdasan kita? Saya kalau mau ambil anak-anak pedalaman, dari senter-senter tangan pengharapan di seluruh Indonesia, saya selalu pesan sama gurunya gini. Guru-guru pedalaman tangan pengharapan itu menjadi mata kami untuk memilih anak-anak yang layak mendapat beasiswa penuh dari tangan pengharapan mulai dari SMP sampai kuliah. Jadi saya bilang gini, nilai akademis tidak bisa jadi ukuran. Ada yang juara 1, tapi apa tuh kalau orang daya tangkapnya lemot? Agak bolot ya bahasanya ya. Nah saya bilang kamu akan lihat anak ini cerdas ketika dia punya daya tangkap yang baik. Di ngomongin ngerti gitu. Nah banyak orang yang lemot. Tetapi orang yang kecepatan ngomong sebelum dia paham itu juga bolot ya. Amsal 17 ayat 28. Firman Tuhan keren sekali. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Orang bodoh aja akan disangka bijak kalau dia diam. Jadi artinya gini, kalau lu gak paham mending lu diam daripada terlihat bodoh gitu. Udah gak ngerti komentar lagi. Nah saya kasih contoh ya. Hati-hati, daya tangkap merupakan ukuran kecerdasan. Banyak kali dalam postingan-postingan di sosial media, itu biasanya orang kalau posting jualan selalu tulis
di caption, betul? Ditulisnya gini, tolong dibaca captionnya ya. Yang familiar angkat tangan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Tetap aja ada netizen yang nanya yang gak perlu ditanya. Udah dipesan tadi apa? Baca captionnya ya. Contoh, dia nanya gini, cara pesennya gimana? Nafsu lihat barangnya bagus. Batik tangan pengharapan, terbaru. Pesennya gimana ya Mbak? Padahal di caption udah ditulis apa? Order via WA. Nomor 0811, apalah nomornya, saya nggak hafal. Terus ada lagi, warna birunya ada. Padahal di caption sudah ditulis hanya tersedia dalam warna hitam, putih, abu-abu. Hanya tersedia. Masih kurang jelas? Hanya tersedia. Tapi masih ditanya, birunya ada? Gak merah, kuning, hijau sekalian? Lalu ada lagi yang nanya, lucu-lucu nih. Size XL-nya masih ada. Padahal di caption ditulis, sisa size S. Apakah kurang jelas? Only size F left. Hanya sisa size S. Menandakan apa? Orang tidak baca caption. Orang tidak baca caption, makanya mereka bertanya yang tidak perlu ditanya. Bukankah terjadi dengan kita gitu? Komentar sesuatu yang kita tidak paham. Ada lagi, saya kasih contoh. Aduh, jadi public figure itu kurang menyenangkan. Ketika kita berhadapan sama netizen yang seringkali terlalu cepat menghakimi padahal belum memahami. Kan ada orang-orang yang udah ngikutin khotbah saya dari zaman pandemi, jadi dari awal sampai akhir gitu ya, ngikutin terus. Biasanya saya bisa mengenali yang tahu khotbah saya, mereka bisa komentar-komentar hal-hal yang mereka ngerti nih. Contoh, Bu Heni suka kopi kan? Oh gue tahu nih, pasti dengerin khotbah saya. Anak saya bikin pertanyaan di merchandise store Tangan Pengharapan, anniversary Pak Jojo Bu Heni apa yang benar dikasih voucher 75.000, betul nggak? Ada beberapa yang dapat ya. Yang cuma bisa jawab cuma satu orang. Ya, tapi menurut saya itu nggak penting. Tapi yang saya senang berarti netizen-netizen ini dengerin khotbah saya. Nah, ada orang-orang yang baru dengerin khotbah saya baru-baru ini karena mereka baru nyantol. Atau bukan follower, cuma numpang lewat. Tidak kenal saya siapa, tidak pernah tahu kisah hidup saya. Tapi komentar tajam di sosial media dan bahkan sampai menghina saya. Beberapa saya bacakan. Bacot. Apaan sih lo gitu kan. Lu belum ngerasain udah jangan banyak ngomong katanya gitu. Dia kagak tahu. Lah gue kan khotbahin yang gue hidupin. Jadi kalau saya khotbahin itu saya udah pasti ngalamin. Ada yang lucu lagi. Situ belum pernah susah Mbak. Bicara memang lebih mudah. Dia kagak tahu gue pernah jualan kue. Sampai jadi delivery. Karena ditinggal sama orang tua. Mesti cari uang sendiri buat sekolah. Saya ditinggal orang tua umur 10-11 tahun. Lalu saya harus cari uang, berjuang sendiri untuk masa depan saya sejak umur 18 tahun. Saya pernah kerja dalam tanda kurung seperti Yusuf. Dijadikan pembantu di rumah Potifar. Belum tahu ya? Wah Bu Heni bekas babu. Enggak, gua full timer gereja. Cuma dibabukan dalam tanda kutip gitu. Nah, udah ketahuan nih orang-orang yang sebenarnya tidak memahami khotbah saya dan tidak mengenal saya, tapi main bacot aja. Coba aja ngerasain punya bapak yang tidak tanggung jawab dari kecil mesti sekolah sambil kerja, katanya gitu. Ada nih anak muda yang ngomong gitu di khotbah saya yang viral baru-baru ini tentang nakal karena nggak punya orang bapak tuh loh, inget gak? Nah, saya garuk-garuk kepala, nih orang dengerin khotbah gua gak sih gitu kan? Cuma khotbah pendek semenit di IG langsung menghakimi gitu. Yang saya baca ini masih yang alus-alus ya Bapak Ibu ya. Karena saya malas bacain yang gak bagus tuh langsung saya delete. Restricted, block, restricted, block, delete, restricted, block. Gitu saya mah. Ada lagi,
yang komentar khotbahnya Pak Jojo. Emang gue doang, gantian. Suamiku udah baiknya kayak gitu loh. Masih ada yang kritisisasi. Ngomong gini. Enak amat cuma gaji orang 5 juta ngarepin orang kerja 10 juta. Siapa yang mau kerja di luar job desk, ngomong gitu. Firman Tuhan berkata, Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Pak Jojo lagi ngajarin tentang spirit of excellence. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau bayar harga. Ini yang komentar juga orang Kristen loh. Saya punya staff yang luar biasa. Saya gak mau sebut namanya karena pasti yang lain pada ngiri sama dia. Dia tuh job desk-nya apa gitu ya. Tapi saking dia peduli gitu. Sama anak-anak asrama, dia peduli sama saya. Dia tuh mau ngerjain hal-hal yang saya gak suruh. Karena peduli, karena sayang gitu. Anak saya deh. Anak kandung saya si Chloe Christianus. Dia gemas. Waktu tim media merchandise kami itu ndak meresponi DM yang masuk dan chat-chat di Instagram Batik Tangan Pengharapan dan Positif Batik. Orang mau beli tanya gitu. Ini ada mbak cara belinya gimana? Nggak direspon. Seminggu. Halah. Si Chloe bilang gini sambil makan. Dia tuh sampai ninggalin nasinya. Dingin. Dia balesin satu-satu sambil ngomel ke saya. Mami, your stuff is horrible katanya gitu. Ini orang gak direspon IG-nya 1 minggu dia bilang. Terus kamu yang jawab. Iya tapi kan masalahnya saya gak tahu bahasa Indonesianya tulisnya gitu dia bilang. Tapi daripada gak ada yang jawab, udah saya copy paste aja dia bilang gitu. Nah saya cek tulisan-tulisannya, oh iya salah penulisan bahasa Indonesianya. Tapi dia punya hati mengerjakan sesuatu yang bukan kerjaan dia karena dia peduli. Bisa paham? Orang kerja itu kan gak harus selalu karena gaji toh. Nah, ketika orang-orang ini komentar jelek tentang khotbah saya dan khotbah Pak Jojo. Saya lihat kelakuannya gini, ini kan rata-rata orang Kristen nih. Kalau yang non-Kristen yang komentar mah udah jangan dianggap lah. Udah gagal paham malah menerkam gitu. Yang salah paham dia marahnya sama kita. Oke saya ulangi, kalau nggak paham lebih baik diam. Katakan kanan kirimu, kalau nggak paham lebih baik diam. Kak Heni belum pernah ngerasain kan nggak punya bapak, digituin. Apa kabar sih kamu baru kenal sama saya? Perkenalkan nama saya Heni Christianus, saya ditinggal orang tua dari umur 10 tahun. Dan bapak saya gak tanggung jawab sama hidup saya sampai hari ini. Kamu sudah tahu sekarang? Terima kasih. Masa saya perlu kenalan tiap kali? Masa tiap kali ada orang yang komentar jelek saya mesti jelasin satu-satu keadaan saya kan lucu. Tapi satu hal yang saya pelajari. Orang seringkali berkomentar jahat terhadap orang lain. Bahkan merendahkan orang lain. Tanpa mau ngerti keadaan orang itu. Bukankah hidup kita begitu? Udah kita gak paham keadaan orang. Tapi kita suka komentarin orang. Kemana tuh suaminya tuh? Kesian banget sih tuh anak gak punya bapak. Banyak komentar-komentar orang. Saya kasih tahu. Amsal 11 ayat 12 berkata. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai berdiam diri. Udah jangan suka menghina orang. Kamu gak ngerasain bagaimana ada di sepatu orang. Amin. Jangan suka merendahkan. Ada orang yang bercerai, udah orang Kristen tuh paling suka menghakimi. Tuh kan cerai dia. Ada yang komentarnya jahat-jahat lah, bahasanya saya males ngomong di mimbar. Maksud saya gini, yuk jangan cepat menghakimi gitu. Kita gak ngerti keadaan orang itu kan. Kalau Anda jadi dia mungkin Anda juga cerai. Sesederhana itu ya gak sih? Daripada ikut bicara tapi salah, lebih baik kita diam saja. Ada lagi yang penting. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak Anda ketahui kebenarannya. Jangan pernah ngomong sesuatu yang kamu tidak tahu kebenarannya. Jangan suka nambah-nambah.
Kata firman Tuhan itu dusta. Jangan suka nambah omongan. Orang tuh suka promosi sampai hiperbola lalu bohong gitu. Saya kasih tahu ya, ada hukumnya misleading customer. Anda jangan sampai bohongin customer, betul? Bilang obat ini bisa menyembuhkan kanker padahal enggak, demi jualan. Sampo ini bisa menumbuhkan rambut. Hati-hati loh. Lah yang jualan aja botak kok jualan sampo. Jangan. Saya udah pernah khotbah waktu itu, saya gak akan pernah jual obat diet karena kenyataannya saya gendut terus. Nah sekarang saya udah kurus, udah bisa jualan obat diet. Terima kasih buat Dermaster yang sudah menolong saya. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang kamu gak yakin kebenarannya. Ingat baik pesan ini. Lebih baik kamu akan lebih terhormat bila kamu bilang, maaf saya tidak tahu, saya akan cari tahu. Bosmu tidak akan marah dan mengatakan kamu bodoh hanya karena kamu menolak mengatakan sesuatu yang kamu tidak yakin. Daripada kamu sok tahu, kamu akan dianggap bodoh. Betul? Saya pernah tegur keras staf saya karena dia menyampaikan sesuatu yang saya tahu kebenarannya tapi dia sampaikan dengan salah. Saya bilang ini, jangan pernah ngomong yang kamu nggak tahu. Matius 5 ayat 37, Yesus berkata, jika ya hendaklah kamu katakan. Jika tidak, hendaklah kamu katakan. Baca sama-sama. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau ngomong jangan suka nambahin. Ceritakan apapun, apa adanya. Sesuai kebenarannya. Makanya saya daripada bohong, saya gak mau di endorse atau orang kasih saya produk untuk dipromosikan di Instagram. Padahal Anda tahu saya sangat senang menolong teman. Tiap kali teman saya jualan mobil, jualan kue, jualan nasi tim, jualan apalah. Gak nyambung sama hidup saya posting di story saya di Instagram. Supaya teman-teman saya bisa hidup. Tetapi satu kali saya dikasih jus. Saya bilang sama yang ngasih, sorry ya gua gak posting. Soalnya apa? Jusnya gak enak. Gak enak sama sekali, gak ada rasanya. Terus asam basi gitu. Saya bilang nih ngeracun gue nih. Jadi saya gak posting, tapi saya akan katakan dan terus terang. Nah saya akan menolak berbohong. Lebih baik saya tidak bicara daripada saya harus membohongi orang. Satu kali ada wartawan yang kejar-kejar aku ya sayang. Mau interview ya tentang tempat apa gitu ya, saya lupa. Satu kali itu orang itu mau interview saya. Sedangkan saya enggak suka sama tempatnya kalau gak salah ya. Karena benar-benar gak bagus pelayanannya dan sebagainya. Dia bilang, Bu Heni, saya mau interview ibu untuk memberikan kesan tentang tempat ini gitu. Anggap lagi tempat ya, saya lupa soalnya exactly-nya apa. Saya tolak. Saya bilang suami saya aja karena suami saya baik hati. Bukan berbohong, tapi suami saya lebih baik dari saya. Silakan interview Pak Yohanes. Enggak, saya maunya Bu Heni karena Bu Heni lebih viral. Saya bilang, Anda mau rugi enggak? Kalau Anda siap rugi saya interview. Karena saya akan ngomong apa adanya, saya bilang. Pernyataan yang keluar dari mulut Anda menunjukkan kecerdasan Anda dan satu lagi kemurnian hati Anda. Karena firman Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharanya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Yesus berkata, apa yang diucapkan mulut meluap dari yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kalau Anda ngomong hati-hati, orang bisa menilai siapa kamu dari omonganmu. Kalau kamu orang baik, hatimu baik, pasti perkataanmu baik. Amin. Kamu pasti tidak suka jelek-jelekin orang. Kamu pasti tidak sedang menjatuhkan orang. Kalau hatimu baik, kamu tidak suka mencelakakan orang lain. Kamu lebih baik, kamu yang rugi daripada kamu ngorbanin orang lain. Kalau hatimu baik. Orang jahat sama kamu sekalipun, kamu akan tetap mengampuni mereka. Kamu akan tetap baik sama mereka kalau hatimu baik. Yesus gak pernah bohong, saya yakin. Yesus yang ngomong, kalau perbendaharaan yang keluar dari hidup kita ini baik, berarti hati kita baik. Jadi hati-hati Anda komentar apapun. Karena dari situ orang bisa menangkap tingkat kecerdasanmu dan kemurnian hatimu. Jangan suka sembarangan kemerucut bahasa orang Jawa.
Orang yang jahat selalu mikirin perkara-perkara yang jahat, kata firman Tuhan. Matius 9 ayat 4. Yesus bilang begini, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Lucu ya firman Tuhan ya, kita berpikir itu di otak ya, betul gak? Di kepala. Tapi Yesus berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Wow. Orang yang hati atau pikirannya kotor, jahat, pasti menanggapi apapun tuh jadi negatif. Contoh, selalu berpikiran kotor. Ada orang-orang yang punya kecenderungan ngomong jorok terus. Lagi bahas apa nih, bercandanya jorok terus. Familiar? Relate? Orang-orang yang demikian selalu punya tendensi ke pornografi. Otaknya udah kotor. Suka nonton film porno. Oh, hati-hati. Filtermu kotor, apapun yang keluar kotor. Yang kedua, selalu berasumsi negatif atau berprasangka buruk terhadap orang lain. Kenapa? Trauma mungkin. Jadi hatinya udah pernah terluka. Biasanya orang yang pernah dilukai lalu menyimpan sakit hati, itu tuh kalau sama orang tuh jadi negatif terus bawaannya. Betul? Selalu ngomongnya negatif. Oh, jangan-jangan dia mau nipu saya tuh. Oh, jangan-jangan dia nih ada maksud terselubung. Wah, pasti punya niat bulus. Wah, pasti gak tulus. Selalu negatif. Kemudian, selalu menangkap perkataan atau tulisan orang dengan respon yang salah. Contoh, saya heran di Instagram itu, saya nulis tuh baik-baik gitu loh. Saya hindari di Instagram itu curcol. Saya lebih senang membangkitkan semangat orang. Sekalipun keadaan saya lagi tidak baik-baik. Anda lihat saya kelihatannya seger-seger aja, baik-baik aja ya. Saya tuh lagi stres banget, bagi banyak masalah banget gitu. Tapi saya berusaha gini, apapun yang saya lepaskan harus yang baik. Jadi ketika saya mau menulis di sosial media, saya enggak mau curcol. Kenapa hidup sengsara? Titik. Atau tulis kayak kebanyakan orang di Facebook. Kelabu, titik. Hatiku sakit, titik. Kenapa sih? Kenapa enggak bangkitin semangatmu dan bangkitkan semangat orang lain? Amen? Jangan selalu negatif. Saya nulis apa gitu di Instagram. Tapi dia bisa nangkapnya salah. Coba, apa ya? Aku tuh saking gini loh. Yang sampah tuh gak pernah tak inget gitu loh. Jadi kalau mau ngasih contoh yang jelek tuh kayak gak keinget gitu. Baca sendirilah. Lagi nulis apa orang bisa ngomongnya yang gak baik gitu loh. Sampai kadang-kadang tuh geleng-geleng. Kalau kamu di depan saya jewer kamu. Kenapa sih nangkepnya selalu jelek? Dikasih roti loh bisa lihatnya batu gitu. Orang kalau filternya tuh kotor, hatinya tuh enggak bersih. Apapun yang ditangkap jadi kotor. Coba Anda punya saringan yang kotor. Anda mau nyaring air kayak kotor semua lah. Ada orang yang suka baper, tersinggungan. Itu bisik-bisik kenapa? Ngomongin saya ya? Wah gitu. Kaget ya. Itu kenapa tuh? Mandangnya dengan sinis ke saya tadi. Gak senang sama saya. Gitu pasti. Pernah merasa gitu? Tadi dia tuh ketemu saya ya. Gak senyum loh. Wah pasti ada sesuatu di hatinya sama saya. Gitu. Orang tuh kalau baper ya. Apapun direka-reka. Asumsinya jelek. Jangan gitulah. Ingat kalau saringanmu kotor, penerimaanmu kotor. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kualitas hidupmu ditentukan dari hatimu. Kalau hatimu bersih, hidupmu bersih. Sampai-sampai itu ada istilah gini, kebaikan bukan kebodohan saya tulis. Kenapa? Karena orang baik suka dibodohi. Kenapa atau enggak orang baik suka dimanfaatkan?
Karena saking kita tuh tulus, kita tuh gak mikir apa-apa, lalu kita dimanfaatkan orang. Kadang-kadang saya nih merasa saya bodoh. Tahu kenapa? Kalau udah kasihan aja, udah deh tolong. Cepet bener gitu nolong orang. Kadang-kadang sampai rugi pun udah gak mikir gitu. Saya tahu nih, saya tuh kan punya kayak guts tuh apa bahasa Indonesianya? Feeling instinct. Saya bisa tahu kayaknya orang ini cuma manfaatin saya. Tapi karena kalau udah lihat anak-anak, saya udah kasihan gitu. Kalau udah lihat wah anak-anak gak mampu, wah saya harus tolong mereka. Udah merem lah. Oke. Kerja sama. Tapi ujung-ujungnya saya tahu saya cuma dimanfaatkan. Anak-anak yang saya bantu diproyekin sama orang itu. Kadang-kadang orang Kristen juga gak tulus gitu, ngeselin. Gak semua. Gak semua orang Kristen. Orang kalau hatinya tidak benar suka salah radar. Salah nangkep terus, gagal paham terus. Orang maksudnya apa, nangkepnya apa. Mertua gak bermaksud menyakiti, dia bilang menyakiti. Kita ketawa, dia bilang ketawain dia. Ribet deh sama orang-orang yang gagal paham terus. Kita gak senyum, dia bilang sombong. Kita senyum-senyum, dia bilang kita gila. Jadi maunya apa gitu kan. Mazmur 73. Luar biasa ya. Ayat 1 bilang gini. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Katakan amin. Bagi mereka yang bersih hatinya. Lompat dari ayat kedua sampai ke-7 itu tentang orang-orang yang gak baik. Ayat 7 dibilang gini. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Tuh